Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di series belajar microcontroller. Pada video kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang arsitektur dari microcontroller. Nah, kita bisa mulai ya, lihat dari board AVR ya. Di sini adalah boardnya adalah Arduino. Bisa kita lihat mulai dari chipnya ya. Di chipnya ini adalah ATmega 2560. Kemudian di ATmega 2560 ini ada 16 AU. Kita bisa lihat di sini. Ini ada tulisannya 16 AU. Nah, untuk tahu apa itu ATmega 2560, apa itu 16 AU, tentunya kita harus merujuk ke datasheetnya ya. Kita coba mulai dulu. Coba saya cari dulu datasheetnya ada apa enggak nih. Mudah-mudahan ada. Nah, ini dia datasheetnya. Oke, yang pertama kita coba cari adalah 16U ya. Coba kita find dulu 16U. Mungkin ada ya. Dia lagi nyari tuh. Atau kita cari packagingnya aja deh. Biar cepat ya. Nah, ini dia. Oke. Kita coba lihat yang pertama 2560 ya. Oke, nah sekarang kita bisa lihat nih. Tadi di sini di jurnal ini tulisannya ATmega 2560 16 AU ya. Nah, kalau 16 AU ini ternyata kalau kita perhatikan 16 AU itu ada ini 16 AU. Sorry, yang di sini 16 AU. Oke. Kemudian ada bagian atas ya, itu mulainya itu 8. Kemudian yang bagian bawah ada ATmega 2560 strip 16 AU, 16 AUR, 16 CU, kemudian 16 CUR. Ya, kira-kira begitu. Nah, dari sini kita bisa lihat ternyata 2560 itu dia punya grid ya, dan gridnya itu ternyata adalah grid yang lumayan ya, yaitu min 40 sampai 85 derajat. Ini gridnya industri gitu ya. Jadi dia bisa dipakai untuk industri. Artinya kalau Anda gunakan AVR ini di industri tidak ada masalah. Kemudian yang berikutnya kita coba lihat lagi ya, yang di sini ada tulisannya 16 AU. Dan 16 AU ini ternyata merujuk ke pertama adalah power supply-nya, yang kedua adalah speed-nya gitu ya. Nah, kita bisa lihat yang 16 AU ini power supply-nya itu dia bisa dikasih tenaga 4,5 sampai 5,5. Kira-kira begitu ya. Dan kemudian speed-nya dia maksimal sampai 16. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat di sini, ini kan ada tulisannya itu apa itu 16 ya. Kristalnya kan ada tulisannya 16 di sini ya. Ya, ini tulisannya 16 gitu. Nah, sehingga dia bisa dikasih kristal sampai 16. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia seriesnya adalah 16 AU gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau cepat ya, kita belinya yang ATmega 2560 16 AU. Karena dia bisa diberi kristal sampai 16 mega. Dan dia kompatibel sama dunia TTL ya, yaitu power supply-nya 4,5 sampai 5,5. Tetapi kalau kita menginginkan dia itu adalah hemat gitu ya, maka kita pilih, kalau beli, kita pilihnya jangan yang strip 16. Misalkan kita punya peralatan portable gitu ya. Peralatan portable-nya itu kita katakan saja ingin daya tahannya lama, maka tentunya kita pilih saja yang ini speed-nya 8. Dimana kalau speed-nya itu lebih rendah, tentunya dia daya tahannya lebih lama ya, karena nggak terlalu boros kerjanya gitu ya. Yang kedua, kita bisa lihat di sini yang cukup menarik ya, yaitu power supply-nya rentangnya kalau ATmega 2560V gitu ya, ada kata-kata V gitu ya. Dia ternyata gitu rentangnya dia lebar gitu ya. Lebarnya berapa? Dia bisa bekerja dalam 1,8 sampai 5,5 volt.
Itu menjadi cukup menarik ya. Cukup menarik gimana? Kalau kita punya device kita itu adalah tidak kompatibel 5 volt gitu ya. Tapi device kita itu adalah 3,3 volt gitu ya. Nah, kita nggak perlu nambah konverter ya. Konverter dari 3,3 ke 5 atau dari 5 ke 3,3 gitu. Kita nggak perlu itu. Tapi yang kita perlukan adalah power supply-nya gitu kita turunkan. Jadi 3,3 ya. Tapi tentunya microcontroller yang kita pakai itu adalah microcontrollernya adalah ATmega 2560 yang versi V. Artinya yang versi V itu berarti bukan Arduino ya. Karena Arduino rata-rata dia pakai ATmega 2560 16AU. Artinya kita beli chipnya, kemudian kita kita turunkan supply-nya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, itu yang pertama, sehingga kita dari datasheet saja kita bisa tahu ini rentangnya berapa, ringnya, power supply-nya dan speed-nya. Oke, dan kemudian kita lihat lagi ya dari sini ya. Dari sini kita lihat lagi. Mungkin, nah ini mungkin yang cukup menarik ya. Ini adalah ICSP ya. Ini ICSP-nya di sini. Ini kok agak aneh nih. Coba saya ulangi ya. Yang di sini saya discharge dulu. Kemudian saya coba ulangi lagi. Yang ada di sini pakai jurnal lagi. Dan kalau diurut-urut mau nggak ini? Oke, dia mau ya. Oke. Ya. Jadi optionnya kita pakai pensil kursor ya. Kemudian kita tambahkan. Oke. Ya. Terus saya coba pakai ini deh. Oke. Nah sekarang yang berikutnya ini ICSP ya di sini. Ini ICSP-nya. Nah ICSP itu apa? ICSP itu adalah untuk downloader ya. Dia untuk downloader gitu ya. Downloader apa? Supaya chip ini dia bisa diisi gitu ya. Nah ngisinya pakai apa? Ngisinya adalah pakai kabel, namanya adalah ISP programming gitu ya. Downloader lah, kabel downloader. Nah kabel downloadernya itu bisa dipilih ya. Pilihnya bisa macam-macam. Bisa pakai AVR ISP, bisa pakai USB ASP, bisa pakai STK 500, STK 200 gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi dia akan mengarahnya ke sini. Ya, mengarahnya ke pinnya adalah pin, namanya adalah pin ICSP itu. Oke. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya itu sudah ada ya di sini. Yang berikutnya ini mungkin reset nih. Ini reset nih. Nah, reset itu fungsinya apa? Membuat state dari ATmega ini kembali ke kondisi awal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah program counternya kembali lagi ke 0 kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat lagi gitu ya. Kemudian IO-nya gitu ya. IO yang ada di sini dia jadinya adalah jadi input lagi ya. Berikutnya begitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, sekarang kemudian kita bisa lihat kalau ternyata device-device yang ada di sini ini kan punya IO ya. Nanti kita bahas ya tentang IO-nya di mungkin pertemuan berikutnya ya. Sekarang kita lanjutkan dulu gitu. Yang ada di sini. Nah, device-nya seperti ini. Dan AVR ini dia punya kalau kita perhatikan chipnya itu ada index cornernya ya. Ya, tadi pakai yang 100 kalau nggak salah ya, package-nya itu ya. Di index corner ini kalau ada bulatan berarti dia menyatakan bahwa yang sebelah kirinya itu adalah 1. Ya, di sini itu adalah 1 gitu ya. Kira-kira begitu. Kemudian Anda lihat portnya itu ada beberapa fungsi ya. Yang pertama adalah general purpose I/O gitu ya. Artinya adalah dia jadi I/O biasa, dia bisa jadi input, bisa jadi output, bisa jadi input dengan pull up, dan beberapa yang lainnya dia bisa spesifik I/O ya. Jadi punya fungsi khusus. Contohnya apa? Contohnya adalah mungkin kita bisa lihat di sini.
Ya, yaitu ini ada pin-nya itu adalah pin RxTX ya. Jadi ini bisa jadi RxTX. Kemudian yang lainnya dia bisa jadi apa ini? Ini ada SS gitu ya. Kemudian ada SJK, ada MOSI, ada MISO. Ini jadi apa itu namanya? SPI gitu ya. Jadi serial apa ini? Jadi serial komunikasi ya, itu SPI. Kemudian di pin yang lainnya itu ada namanya itu OC. Ini OC2, OC1A, OC1B ya. Ini berhubungan sama apa? Umumnya kalau ada kata-kata OC itu berhubungan sama PWM ya dan timer gitu. Kemudian yang lainnya itu ini ada kristal, ini juga ada hubungannya sama PWM dan timer. Kemudian yang di sini ada OC juga, ini hubungannya PWM. Nah, yang di sini hubungannya sama counter ya, ada tulisannya T3 itu counter, tapi dia juga ada interruptnya di sini ya. Jadi selain counter dia jadi interrupt ya. Kemudian yang lainnya banyak sekali ya. Kalau kita lihat nih, ini ada ADC, ada grupnya ADC gitu. Kalau kita lihat di grupnya ADC itu ada PF0 nih. Ini ADC semua ya. Ini ADC ini ADC semuanya ini. Ini ADC, kemudian di samping juga ADC dia juga ada fungsi yang lainnya ya. Ya ini ada TMS nih. TMS, TDO, TDI ini biasanya hubungannya sama cetak ya. Jadi untuk keperluan debugging gitu ya, itu ada pin khusus namanya adalah pin debug gitu ya. Kemudian yang lainnya itu ada PCINT ya. Di sini ada PCINT, 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 PCINT. Nah, selain ADC dia jadi PCINT. Apa itu PCINT? PCINT itu semacam interrupt juga gitu ya. Cuma berbeda dengan interrupt yang reguler ya. Yaitu di sini vektor interruptnya itu satu grup ya. Tapi kalau interrupt reguler gitu ya, itu vektor interruptnya itu tiap pin itu satu vektor interrupt. Nanti kita akan bahas lagi ya tentang PCINT gitu. Nah, kemudian ini tadi ada ADC, ADC, ADC. Kemudian di sini ada AD ya. Ada AD itu artinya bahwa si microcontroller ini selain dia bisa memanfaatkan apa itu flash yang ada di dalam gitu ya. Ternyata dia itu bisa juga dihubungkan dengan dunia luar gitu ya, alamatnya. Jadi ini ada AD nih. Jadi ada alamat dan juga data. Jadi mungkin seperti 8051 ya. Jadi ada alamat, data, kemudian dihubungkan untuk ekspansi memori gitu. Kemudian di sini ada PCINT juga. Kemudian ini clocknya. Kemudian di sini ini jadi alamat saja di sini. Alamat saja selain PC0 sampai PC7 dia bisa juga diekspand jadi alamat. Kemudian di sini ada read, juga ada write ya. Fungsinya dengan read, write, ale, kemudian AD dan alamat tadi dia digunakan untuk ekspansi memori. Oke. Kemudian yang lainnya di sini ada INT0, INT1 dia untuk interrupt ya. Kemudian OC juga sama. Kemudian ini ada T4. Nah, ada pin IC apa ini? Nggak terlalu kelihatan ya. Ada pin ICP gitu kalau nggak salah input capture gitu yang berhubungan sama timer. Nah, itu kira-kira gambaran dari apa itu AVR yaitu I/O-nya ya. Nah, sekarang kalau kita lihat lebih detail lagi mungkin bisa dilihat saja, tinggal di Google cari saja ATmega 2560 pin out, maka kita bisa dapatkan seperti ini ya. Nah, ini miliknya apa itu Arduino ya. Kira-kira begitu. Yang ini sudah ada mappingnya. Oke. Kemudian ini kita bisa lihat ya yang ada di sini. Ini I/O mapping dari AVR.
Nah, sehingga apa? Sehingga kalau nanti kita gunakan AVR tanpa pakai Arduino IDE, mau nggak mau kita harus menggunakan istilahnya itu low levelnya ya. Low level maksudnya nggak pakai Arduino-nya gitu ya. Nah, untuk itu kita harus tahu pot-potnya gitu ya. Nah, potnya itu seperti apa? Contohnya begini ya. Kalau di pin 13 itu kan ada tulisannya ya di sini. Ini pin 13. Itu ternyata nyambungnya pin 13 itu nyambungnya di pot B bit ke-7. Sehingga kalau kita mau membuat Blinky, Blinky-nya itu ada LED-nya itu, tapi kita nggak menggunakan Arduino, kita gunakan caranya adalah cara natif ya dari compiler AVR itu sendiri. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah PB7 itu kita jadikan output gitu ya. Artinya apa? Artinya kita nggak menggunakan 13 karena compilernya nggak tahu 13 itu apa, kecuali itu Arduino ya. Sehingga kita harus lihat mengaksesnya itu adalah per potnya, yaitu PB7, PB6, PB5 dan sebagainya. Dan kita tidak bisa mengakses by apa ini namanya pin number dari Arduino, tapi kita mengaksesnya adalah spesifik potnya ya, kira-kira gitu. Ini spesifik potnya yang kita akses, sehingga yang kita hafalkan adalah itu. Kalau nggak hafal ya nggak apa-apa, kita lihat saja gambar seperti ini, kemudian kita tahu Arduino-nya itu di mana gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, dan kemudian yang lainnya ini kita lanjutkan saja. Ini juga model yang lainnya ya. Ini Arduino-nya sama saja sih sebenarnya. Oke. Nah, ini adalah pin out-nya ya. Oke, ternyata pin out-nya itu kalau kita lihat ya, yang BGA tadi itu seperti ini nih pin out-nya nih. Ya, pin satunya itu ground, kemudian yang duanya itu RF, kemudian ada potnya itu sama pot F gitu ya, dan sebagainya gitu. Silakan saja ini dipelajari ya, tapi nggak perlu dihafalkan yang ini. Nah, mungkin ini yang cukup penting ya. Ini yang cukup penting. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah arsitektur dari AVR-nya ya. Nah, dari sini coba saya perbesar. Oke. Nah, arsitekturnya ternyata seperti ini. Di dalamnya ada AVR CPU, kemudian juga ada EEPROM-nya, dan saya cerita tadi kan ada pin TDO gitu ya. Kemudian apa tadi pin yang lainnya itu hubungannya sama cetak. Ya. Pinnya sama cetak gitu ya. Cetak itu apa? Untuk keperluan debugger gitu. Kemudian yang lainnya adalah adanya band gap reference gitu ya. Jadi referensi internal gitu ya, biasanya hubungannya sama tegangan gitu ya. Dan biasanya dihubungkan dengan ADC. Kemudian juga, ternyata juga ada analog komparatornya, jadi dia cukup lengkap. Dan juga ada timer, timernya itu sebanyak 16 bit ya, dari timer 3 gitu. Kemudian 16 bit lagi dari timernya itu lumayan ya, ada TC5, 16 lagi dari TC4, 16 bit lagi TC1. Artinya ini timernya cukup banyak ya. Di samping ternyata kalau kita perhatikan ya, bahwa ternyata dia bisa digunakan untuk ekspansi seperti ini ya. Ini ekspansinya XRAM gitu ya. Ya, yaitu di sini ada untuk ekspansinya eksternal RAM ini itu memanfaatkan port A-nya, kemudian port G-nya, dan kemudian port C-nya ya. Jadi port A, kemudian port G, port C. Mungkin kita bisa lihat lagi ya, kelihatan nggak sih dari sini port A, port G, dan port C. Nah ini ya, ini port C, kemudian ada port G, kemudian ada port A ya. Nah ini keperluan untuk eksternal RAM. Kalau kita merasa bahwa RAM dari Arduino itu terlalu kecil, kita bisa ekspansi RAM ya, ditambah static RAM. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian yang lainnya kita bisa lihat di sini gitu.
itu ada UART gitu ya. UART-nya ada berapa? Nah, kalau kita lihat UART-nya ada 4 ya, yaitu UART 0, UART 1, UART 2, UART 3. Nah, UART itu untuk apa? UART itu untuk keperluan komunikasi serial gitu ya. Dan karena ada 4, berarti ini bisa komunikasinya bisa lebih cepat ya, karena ditangani oleh hardware UART secara langsung ya, bukan pakai software gitu. Nah, kemudian yang lainnya ini ternyata juga ada watchdog timer gitu ya. Watchdog timer itu apa? Nanti kita akan bahas ya di pertemuan berikutnya. Tapi paling tidak kita tahulah gambaran dari watchdog timer. Ada watch gitu, kemudian dog gitu. Jadi anjing pengawas gitu ya, yang sifatnya memang mengawasi kinerja dari CPU dan memastikan bahwa CPU-nya dia itu adalah tetap stabil ya. Kalau nggak stabil harus bagaimana? Ya, karena ada watchdog timer, kalau nggak stabil nanti di reset oleh watchdog timer gitu ya. Nah, kita bahas itu di pertemuan selanjutnya. Oke, kemudian kita coba lihat yang lainnya ya, tentang data busnya. Dari sini kita bisa lihat itu ternyata itu ada ALU-nya ya, Arithmetic Logic Unit gitu ya. Di Arithmetic Logic Unit ini inputnya berasal dari 32 kali 8 bit General Purpose Register. Nah, ini yang cukup menarik. Registernya ada sebanyak 32 dan penamaan registernya itu hampir mirip dengan 8051 ya. Jadi ada R0, R1, R2 itu hampir mirip gitu ya. Nah, mungkin ada engineer yang bekerja di 8051 dia pindah ke AVR atau sebaliknya ya. Tapi namanya itu hampir mirip gitu ya. Nah, kemudian di sini ada yang lainnya. Kita lihat ya. Di sini ada program counter ya. Ya, ini ada program counternya. Ada flash, ada instruction register, kemudian ada instruction decoder gitu ya. Kemudian ada control line gitu ya. Nah, kita coba bisa lihat nih. Ini data busnya dihubungkan dengan program counter. Kemudian juga dihubungkan dengan status control, interrupt, SPI, watchdog, analog, dan peripheral yang lainnya. Jadi semuanya itu nyambung jadi satu gitu ya. Oke, kemudian program counter ini itu berhubungan dengan flash langsung ya. Jadi maksudnya gimana tuh? Jadi maksudnya adalah ketika microcontroller ini di reset, maka program counter itu nilainya itu akan 0 kalau nggak salah ya. Nanti koreksi ya kalau salah ya. Nah, begitu program counter ini 0, maka program flash ini kan dia ada data sama alamatnya. Maka program counter ini akan menuju ke memori awal. Memori awal itu apa? Memori flashnya. Dia akan menuju memori awal di sini. Ya, ini di sini memori awalnya, dan dia akan menjalankan instruksi ini secara berurutan ya, karena dia adalah program counter gitu ya. Tekniknya bagaimana? Tekniknya adalah fetch, decode, execute ya. Ambil data yang ada di flash gitu ya, kemudian taruh di instruction register, kemudian ada instruction decoder untuk mengeksekusi apa yang terjadi dengan isi dari program flash memori ini. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Jadi ada life cycle kalau di CPU itu ada 3 ya. Jadi fetch, decode, execute. Fetch ngambil dari memori yang ditunjuk oleh program counter, kemudian letakkan dia di ALU gitu ya. Dan kemudian di decode gitu ya, isinya apa, dan kemudian di execute. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian ini ada bit-bitnya ya. Bit-bitnya apa saja? Ini coba kita kecilkan dulu. Nah, ini bit yang berhubungan dengan SREG gitu ya, status register gitu ya. Ada, kita bisa lihat ini ya, mirip-mirip ya, semacam 8051 atau mirip seperti itu Silog 80 ya. Itu ada bit namanya adalah 0, kemudian ada carry flag ya, kemudian ada sign gitu ya, dan bit-bit yang lainnya. Nah, ini informasi itu ada di sini nih. Di H itu half carry ya.
Ya, kemudian ada sign, ada V untuk T komplement, kemudian ada N negatif flag. Jadi kalau operasi aritmetik itu hasilnya negatif, maka bit yang ada di sini itu akan berubah. Oke. Dan sebagainya ya. Nah, ini tadi kan ada registernya ya. Registernya itu kan 32 ya. Register dari 32 itu ini tersusun seperti ini ya. Ya, tersusunnya adalah dari alamat 0, dia menempati alamat 0 sampai 1F gitu ya. Jadi ini. Dia ada R0, R1, kemudian R2 sampai R31. Nah, ini adalah general purpose working register yang ada di AVR. Yang menarik bahwa register ini di mapping sebagai memori karena memang letaknya di memori. Jadi dia menempati memori yang ada gitu. Nah, kalau kita pengen lihat gitu, ini ada pasangannya ya. X register itu adalah gabungan dari XL dan XH. Ada Y register gabungan dari YL dan YH. Alamatnya adalah ini. R28, R29. Kalau Z register ini alamatnya adalah 1E, 1F gitu. Kemudian yang register yang lainnya apa? Ini ada register yang berhubungan sama stack pointer ya. Kalau ada terjadi pemanggilan sebuah fungsi gitu ya, maka register ini akan bekerja ya. Dan alamatnya adalah 3E dan 3D. Oke. Kemudian ini yang terjadi ketika ada operasi call gitu ya. Ada operasi call. Yang pertama adalah stack pointernya itu disiapkan gitu ya. Dalam hal ini adalah ini 3D ya. 3D, 3E gitu ya. Ini di sini ini DF nih ya. Oke, kita asumsikan saja dia itu 3D gitu ya. Nah, di sini ini asumsi saja bahwa ternyata memorinya itu adalah DF, DE, DED, DC. Nah, ini berarti bukan AVR nih. Oke, kemudian ketika terjadi operasi pemanggilan sebuah fungsi gitu ya, maka kemudian dia awalnya adalah DF nih, isinya ini ya. Kemudian setelah itu dia akan naik ya ke DE gitu ya. Dan kemudian naik itu kenapa? Itu ada operasi push tuh ya. Setiap kali operasi push, maka dia itu naik ke atas ya, atau alamatnya itu turunnya dari DF menjadi DE. Nah, kemudian setelah ada data, kan datanya disimpan ya. Datanya disimpan di sini, disimpan. Kebetulan yang disimpan datanya adalah 33 gitu ya. Jadi menuju ke alamat 33. Kemudian berikutnya ya stack after pop. Ini isinya adalah 25 gitu ya. Dan kita dilanjutkan ya ke yang lainnya. Kita akan bahas lagi ya. Ini untuk periode berikutnya gitu ya. Tapi kita coba lihat dulu arsitekturnya ya. Kemudian yang lainnya itu ada namanya life cycle ya. Ini ternyata ini ada parallel instruction fetch dan instruction execute gitu ya. Jadi ini clock CPU-nya. Ini kalau instruction pertama akan seperti ini. Pengambilannya diambil dalam satu siklus mesin ya. Kemudian instruction berikutnya juga diambil dalam satu siklus mesin. Kemudian kalau ada pengambilan berikutnya ini juga diambil dalam satu siklus mesin. Ini juga diambil dalam satu siklus mesin gitu ya. Sehingga totalnya adalah sebesar ini. T1 sampai T4 gitu. Tetapi ini juga yang cukup menarik ya. Ada juga instruksi yang single cycle ya. Kalau ini kan instruksinya kan urut tuh diambil satu-satu. Dia ternyata bisa juga ngambil dalam satu siklus itu dia bisa ngambil seluruhnya gitu ya. Nah ini tentunya ada beberapa ya gitu ya. Instruksi-instruksi apa saja nanti bisa dipelajari gitu ya di datasheetnya gitu. Nah sekarang kita coba tahu lebih detail tentang AVR memory gitu ya. Nah kalau kita lihat ya di Silog 80 itu kan arsitekturnya adalah Von Neumann ya. Arsitektur Von Neumann itu apa? Arsitektur Von Neumann itu adalah arsitektur dia yang membedakan antara antara I/O
dengan memori gitu. Kalau di arsitektur von Neumann, sehingga instruksi ke I/O dan instruksi ke ke memori dia adalah beda ya. Beda instruksinya, tentunya juga beda hardware-nya. Sementara yang ada di AVR ini, dia arsitekturnya adalah arsitektur Harvard tuh. Jadi hampir mirip dengan 8051 ya. Jadi dia membedakan bukan antara I/O dan memori ya, tapi dia membedakan antara program dan data memori gitu. Kira-kira seperti itu. Dimana kalau kita masih ingat ya, kalau pernah belajar Silok 80 gitu ya, itu di Silok 80 itu ada pin-nya ya. Kalau di Silok 80 itu, ini Silok 80, itu ada pin-nya, itu namanya I/O request, kemudian memory request ya. Kemudian di sini ada read, ada write ya. Itu artinya apa? Secara harfiah itu dibedakan kalau dia memori, perintah ke memori sama perintah ke I/O ya. Maka kalau Silok 80 itu ini memori ya. Ini I/O. Maka tentunya perintah ke memori ke dan I/O beda itu ya. Kalau ke I/O biasanya ini kayak gini ya. Ini tambah gini, tambah gini, terus ini dihubungkan. Kemudian di sini ada I/O read sama I/O write ya. Sehingga di sini I/O-nya I/O write, di sini I/O-nya I/O read. Kemudian satu lagi kalau mengakses memori gitu ya, itu dibedakan juga ya, yaitu ini ditarik di situ ya. Ini namanya adalah memori apa ini read ya. Misalkan biar nggak bingung ya, ini saya tarik gitu ya. Ini memori read, satunya itu ini memori write ya. Sehingga di sini arsitekturnya pasti beda ya, karena di sini hardware-nya beda. Untuk mengakses ke I/O dia perlu mengeluarkan I/O request. Untuk mengakses ke memori dia perlu memory request. Sehingga kalau di arsitekturnya, misalkan saja ya, kalau di Silok 80 itu ya, itu ada tulisannya load apa itu, misalkan kurung C, koma apa gitu ya, HL gitu ya, saya lupa ya, load C, koma apa gitu ya. Nah ini untuk mengakses memori gitu ya. Untuk mengakses I/O berarti dia in sama out. Kira-kira gitu kalau Silok 80. Sementara kalau di AVR ini perintah untuk I/O gitu ya, itu nggak ada ya. Kalau nggak salah itu nggak ada. Nanti saya cek lagi ya. Tapi adanya adalah perintah untuk mengakses program memori dan flash. Sehingga kalau kita perhatikan di AVR, di sini I/O map-nya itu dibagi menjadi 3 gitu ya. Karena di sini tidak ada in-out-nya, tidak ada akses I/O. Yang ada adalah mengakses flash, mengakses RAM, mengakses EEPROM. Artinya apa? Artinya adalah untuk mengakses flash dan RAM pada alamat yang sama itu nggak bentrok. Kenapa? Karena instruksinya itu pasti beda dan hardware-nya itu pasti juga beda. Dan untuk mengakses EEPROM ketika alamatnya 0 itu nggak bentrok. Kenapa? Karena lagi-lagi adalah hardware untuk mengakses itu adalah beda. Oke ya, kira-kira gitu. Dan kemudian yang cukup menarik juga ya, biasanya kita istilahnya microcontroller 16 bit atau 8 bit itu ada suatu rujukan gitu ya. Nah, kita lihat di sini, ini flashnya itu ternyata adalah 16 bit ya, flashnya ya. Sementara data memorinya itu adalah 8 bit gitu. Kemudian EEPROM-nya dia adalah 8 bit. Kira-kira begitu. Nah,
Kalau kita lihat di sini, ini kira-kira microcontroller 8 bit apa 16 bit? Nah, ini mungkin cukup membingungkan ya. Tapi kita lihat itu dari database-nya ya. Kalau database-nya 8 bit, berarti dia microcontroller-nya 8 bit. Dan AVR ini adalah microcontroller 8 bit. Tetapi khusus untuk flash ya, dia lebarnya itu adalah 16 bit ya. Nah, mungkin ini yang harus kita tahu ya. Khusus flash dia adalah 16 bit gitu. Oke. Sehingga 16 bit ini tentunya itu dipecah ya. Dipecah itu adalah di sisi sini itu. Nah, ini kalau di apa ya? Kuning mungkin ya. Nggak tahu deh. Ini ada begini. Nah, ini dibagi 2 gitu ya. Bagi 2, ini 8 bit, ini juga 8 bit gitu ya. Jadi totalnya itu ada 16 bit ya untuk lihat alamat di flash. Oke, itu yang pertama. Terus kemudian yang kita juga harus tahu ya, di flash itu dia bedakan ya, ada application section gitu ya, dan juga ada namanya ini area untuk bootloader gitu ya. Jadi application section itu apa? Yaitu alamat untuk program kita. Nah, kemudian kalau kita lihat kembali, ya di sini alamatnya itu adalah, kalau kita lihat ini mulainya adalah 0 ya. Alamatnya mulainya 0. Gitu. Kemudian setelah itu ada namanya area bootloader ya. Area bootloader itu apa? Area program ya yang dipakai gitu ya, yang di running pertama kali gitu ya, ketika bootloadernya itu diaktifkan ya. Defaultnya dia adalah disable ya, tapi bootloadernya bisa diaktifkan. Biasanya dipakai untuk apa bootloader ini? Karena area ini pada awalnya itu dia itu letaknya paling jauh gitu ya. Dia biasanya digunakan, bootloader biasanya digunakan untuk program gitu ya. Contoh yang paling simpel, kalau kita lihat Arduino itu harusnya kan, kalau AVR itu kan dia downloadnya harusnya pakai ISP ya. Downloadnya pakai ISP programming, pinnya pakai pin ICSP, tapi kita lihat ternyata dia downloadnya pakai serial. Kok bisa ya pakai serial? Iya bisa, karena kenapa? Karena ada di daerah bootloader ini dia isi ya. Programnya pakai apa? Programnya diisi pakai tergantung Arduino-nya ya. Kalau Arduino-nya Uno, dia diisi downloadernya itu namanya itu adalah Arduino. Kalau Arduino Mega, downloadernya itu namanya wiring atau STK500 V2 gitu. Dengan begitu Arduino ditancapkan ke USB, maka dia pertama kali aktif, maka bootloadernya jalan. Bootloadernya itu kemudian itu berkomunikasi dengan program ya. Kalau dia pakai AVR-DUT berarti berkomunikasi dengan AVR-DUT, dan kemudian begitu ada serangkaian pola dari data yang dikirim dan dikenali oleh bootloadernya, maka kemudian bootloader itu akan meletakkan data yang dikirim itu ke mana? Ke namanya adalah area application flash section. Jadi kalau ada download ditaruh di sini sama bootloadernya gitu. Ini ditaruh di sini sampai selesai proses download. Begitu selesai maka bootloader ini kemudian tugasnya selesai dan dia memindahkan program counternya dia pindahkan ke alamat 0 sehingga bisa memulai menjalankan program kita yang ada di alamat awal itu. Ya, kira-kira begitu. Oke, itu tentang flashnya ya. Yang berikutnya adalah tentang data memori. Di data memori ini itu dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yaitu yang pertama adalah kalau itu dibagi dia internal atau eksternal itu dibagi 2 ya, yaitu internal RAM atau eksternal RAM ketika kita merasa bahwa 256 itu nggak cukup tuh RAM-nya, kita tambahkan RAM eksternal gitu ya. Tapi biasanya ini nggak praktis ya. Kenapa? Karena kita akan beli lagi eksternal RAM-nya dan bikin PCB lagi gitu ya. Dan itu menjadi tidak stabil gitu ya. Kira-kira gitu. Tapi paling tidak ini ada cara ya. Kalau kita mau melakukan expand dari
apa itu expand memori gitu ya. Itu ada caranya di apa itu di AVR. Kira-kira begitu. Terus berikutnya kalau kita lihat data memori internalnya itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 4 ya. Apa itu? Yang pertama adalah 32 bit general purpose. Itu dari mana? Dari tadi ya, namanya itu adalah R0 ya. R0 sampai R31. Jadi ada 32 apa itu? General purpose register ya. Alamatnya adalah ini 0 sampai 1F gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ternyata I/O itu di mapping di memori gitu ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan ya I/O-nya ada di memori. Berarti dia diakses, kalau bahasa assembly-nya adalah mengakses I/O dan mengakses memori itu perintahnya sama. Karena I/O registernya itu berada di RAM-nya ternyata. Kira-kira begitu ya. Dan kemudian di situ ada namanya juga 160 extended I/O register ya, yang menempati alamat 60 sampai 100. Baru setelah itu adalah internal RAM yang bisa kita pakai untuk penyimpanan variabel ya, misalkan unsend char data gitu ya. Itu berarti variabelnya itu ditempati di sini internal RAM ya. Variabel-variabel yang kita definisikan itu tidak berada di extended I/O dan 64 bit I/O dan tidak berada di 32 bit ya. 32 bit 32 general purpose register tidak ya, tapi dia menempati internal RAM. Nah, kira-kira begitu. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya kalau kita lihat gitu, itu ada namanya adalah EEPROM gitu ya. Nah, jadi di samping flash, RAM juga ada EEPROM yang juga menempati alamatnya awalnya adalah 0. Ya, kira-kira begitu. Sehingga AVR itu juga cukup lumayan ya. Sudah ada flashnya, sudah ada RAM-nya, dan juga ada EEPROM ya untuk keperluan penyimpanan data yang sifatnya adalah non-volatil gitu ya. Yang sifatnya non-volatil itu maksudnya apa? Sifatnya adalah ketika AVR ini tidak mendapatkan power supply atau mati gitu ya, datanya itu masih tersimpan di EEPROM. Kira-kira begitu. Nah, mungkin idenya bisa sampean lihat ya, ketika AVR ini kita tambahi semacam superkapasitornya. Jadi ada waktu cukup untuk meletakkan data di EEPROM gitu. Contohnya mungkin kalau Anda lihat itu yang produk-produk yang ada di pasaran ya, itu kan ada lampu yang apa itu, dia punya apa itu, penerangannya itu 3 macam ya. Ya, jadi 25%, 75%, 100% ya. Jadi bisa seperti itu lumensnya itu. Itu dengan cara misalkan saja saklarnya kita on-kan dan kita matikan, maka modenya adalah 25%. Kemudian saklarnya kita matikan, kita on-kan, dia jadi 75%. Kita on-kan, kita off-kan dan kita on-kan lagi, maka dia jadi 100%. Nah, itu bisa dilakukan begitu ya. Itu kalau ada namanya ini EEPROM, karena data itu bisa tersimpan. Kira-kira begitu. Oke. Nah, kemudian kita coba lihat ya di sini ya. Di general purpose register tadi adalah menempati 0 sampai 1AF. Kemudian I/O-nya 20 sampai 5F gitu. Kemudian internal static RAM tadi mulainya adalah 200 ya. Sampai tergantung dari kapasitas RAM-nya yang ada di microcontroller ya. Tentunya akan beda-beda. Kalau dia pakai 2560 atau dia pakai ATmega 328 itu RAM-nya beda-beda. Kita bisa lihat itu di datasheet-nya ya. Kira-kira gitu. Dan ini adalah rating kinerja dari AVR ya. Nah, rating kinerja dari AVR tadi kan kita bisa lihat ya. Dia bisa bekerja tergantung seriesnya ya, waktu awal-awal tadi. Dia bisa bekerja di 1,8 sampai 5,5. Tapi ingat, ini seriesnya itu yang V gitu ya. Kemudian dia bisa bekerja itu mulai 4 MHz gitu ya. Di 1,8 itu sampai 20. Itu juga lagi-lagi yang harus kita ingat adalah tergantung seriesnya. Kira-kira seperti itu ya.
Jadi yang harus hati-hati itu adalah kita baca datasheetnya. Kalau kita nggak tahu datasheetnya, kita kerjakan 1,8, tapi ternyata kalau kita lihat di sini, ya ternyata punya kita adalah 2560 16AU, itu nggak bisa. Kenapa? 2560 itu dia power supply-nya 4,8 sampai 5,5 volt. Oke ya. Nah sekarang sambil kita bisa lihat dulu deh yang ini tadi ya. Saya pengen apa itu Anda tahu ya tentang RAM-nya ini. RAM-nya Anda lihat di sini itu kalau kita lihat itu ada I/O. I/O itu ada di mana itu? Mulainya kan 20 ya. Nah, sekarang coba kita lihat datasheet-nya ya. Ini saya kecilkan dulu sambil saya coba backup backdown ya. Oke, kita coba lihat. Di sini ya. Nah, kalau Anda perhatikan, ini registernya ya. Kita coba lihat tadi itu mulai 20 ya. 20. Ini posisi RAM-nya ini, Rek. Sekarang kita coba lihat 20 tadi adalah alamatnya I/O-nya. Oke. Nah, di sini ya. Ini 20. Anda perhatikan di sini. Alamat 20 itu ternyata ditempati oleh pin A ya dari RAM gitu ya. Kemudian 21, nah Anda lihat di sini. Ini 21 itu adalah DDRA gitu ya. Dan seterusnya ya. Ini membuktikan bahwa alamatnya I/O itu dimapit sebagai alamat memori 20 gitu ya. Kira-kira seperti itu, atau mungkin ini 0 ini mungkin alamat I/O. Tapi kalau kita perhatikan semuanya itu menempati di RAM ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, saya tutup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.